Halo Sobat Prima Plastindo. Dalam video kali ini, kita akan membahas pentingnya industri plastik di tengah masa pandemi. Banyak orang yang memandang plastik sebagai bahan yang mencemari dan merusak lingkungan. Sampah plastik yang menggunung dan tercecer di mana-mana membuat image sampah plastik di mata masyarakat jadi jelek. Tapi ternyata, hasil produksi plastik justru sangat penting sekali perannya di masa pandemi ini. Apa saja peran penting industri plastik semasa pandemi? Banyak sekali peralatan medis seperti alat pelindung diri atau APD, kacamata pelindung, alat pelindung wajah atau face shield, masker, botol sanitizer, dan ventilator yang dibutuhkan oleh tenaga medis dan masyarakat untuk melindungi diri dari resiko penyebaran COVID-19. Bahkan, sempat di masa awal pandemi ini dimulai ya, botol plastik kecil sempat jadi barang langka dan dicari. Saking banyaknya yang mau produksi sendiri hand sanitizer dan dijual dalam botol-botol kecil. WHO sendiri juga telah meminta para pelaku bisnis dan pemerintah untuk menambah produksi PPE hingga 40% untuk memenuhi peningkatan permintaan dunia. Mengapa bahan plastik begitu diminati pasar walaupun sedang pandemi begini? Karakter plastik yang fleksibel dan mudah dibentuk menjadi berbagai jenis produk dan bentuk, serta biaya produksi yang sangat ekonomis, adalah alasan utama material ini dipilih untuk digunakan di banyak tempat. Beberapa jenis plastik bahkan tahan terhadap bahan-bahan kimia dan sanggup melalui berbagai macam metode sterilisasi, sehingga cocok digunakan sebagai bahan pelindung tenaga medis dari kontaminasi silang. Saat ini, kita sudah mulai memasuki era new normal. Prioritas masyarakat akan kesehatan dan kebersihan juga telah jauh berubah. Tidak aneh jika kita lihat ada orang yang menggunakan face shield yang terbuat dari plastik PET dan masker saat belanja di pasar. Di mana-mana kita lihat orang membawa hand sanitizer di botol-botol plastik PET kecil. Dan ada banyak tempat menyediakan media cuci tangan dan ember plastik PP di depan pintu masuk. Belum lagi, setiap mau masuk gedung, biasanya kita diukur temperatur tubuhnya pakai termogan, yang lagi-lagi terbuat dari plastik juga. Saat makan di restoran atau ke bank juga, kita akan menemui banyak pembatas yang terbuat dari plastik mika dan akrilik. Belum lagi di banyak fasilitas kesehatan yang sekarang masih berjuang merawat pasien COVID dan non-COVID, pasti menggunakan APD berbahan polietilin, lengkap dengan masker berbahan polipropilin dan polietilin, serta tidak terhitung jumlah peralatan medis lain yang berbahan dasar plastik. Di mana-mana kita lihat luasnya penggunaan plastik, bahkan pada masa pandemi sekarang ini. Maka tidak bisa dipungkiri, kita bisa melihat peranan plastik dalam era new normal ini juga sangat-sangat penting. Sehingga bisa disimpulkan bahwa industri plastik pasti masih akan memegang peranan penting di masa depan, terutama untuk memenuhi kebutuhan yang besar di bidang industri farmasi dan medis. Penggunaan plastik yang meluas ini juga harus diimbangi dengan pengelolaan sampah plastik yang baik dan benar. Seperti yang dibahas di video sebelum-sebelum ini, pengelolaan sampah plastik dalam skala industri dan rumah tangga akan berperan sangat penting dalam menanggulangi masalah limbah yang menggunung. Meskipun memang secara angka, jumlah konsumsi produk plastik di Indonesia masih jauh di bawah negara-negara ASEAN, Amerika, maupun Eropa, tapi masalah utamanya bukan pada plastiknya, namun pada pengelolaan sampah plastiknya yang masih sangat kurang. Nah, maka dari itu, tidak hanya industri manufaktur plastik yang penting, tapi industri daur ulang plastik juga tidak kalah penting. Sebelum pandemi ini, Indonesia sendiri sudah memiliki masalah yang serius tentang sampah plastik. Namun memang, industri daur ulang mulai bangkit dan diminati karena tingginya keuntungan finansial yang bisa didulang. Berdasarkan data Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia, ada ratusan unit usaha daur ulang yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, yang kebanyakan adalah unit usaha kecil dan menengah. Industri daur ulang di Indonesia sendiri sudah mulai cukup maju sebelum pandemi ini, sehingga bisa membantu menangani masalah sampah plastik kita dan menghasilkan produk bahan baku plastik daur ulang yang berkualitas pada saat yang bersamaan. Pemerintah pusat sendiri beserta beberapa kota di Indonesia juga ikut berinisiatif dalam pengelolaan sampah plastik.
Mulai dari penggunaan campuran sampah plastik pada aspal jalan, hingga program bank sampah dan TPS 3R, yaitu tempat pengelolaan sampah reduce, reuse, dan recycle. Tapi pengelolaan sampah ini bukan hanya bagian dari tanggung jawab pemerintah saja, karena pemerintah pun telah lama menyerukan tentang pengelolaan dan pemilahan sampah plastik di skala rumah tangga. 12 tahun yang lalu, pemerintah telah mengeluarkan UU 18/2008 tentang pengelolaan sampah rumah tangga yang mencakup peraturan untuk memilah sampah di rumah. Hal ini tentu untuk menggencarkan pola pikir daur ulang di kalangan masyarakat umum. Dalam masyarakat umum sendiri, memang kita sudah melihat kesadaran akan hal ini mulai meningkat, dan sebagian bahkan telah mulai memberikan kontribusi aktif, mulai dari usaha-usaha kecil yang menggunakan sampah plastik untuk membuat kerajinan tangan, hingga memilah sampah rumah tangga sebelum dibuang ke tempat pembuangan akhir. Ya, pada akhirnya, dengan pengelolaan yang tepat, sampah plastik bukan lagi suatu hal yang jelek atau buruk. Dengan proses daur ulang yang tepat, justru bisa menjadi sumber meraup keuntungan yang besar. Memang saat ini, industri manufaktur sedang menurun aktivitasnya. Sehingga mau tidak mau, banyak bisnis plastik juga ikut melesu. Bagaimana menurut Anda? Bagaimana juga dengan usaha plastik Anda? Di tengah pandemi ini, apakah tambah maju atau malah jadi mandek? Silahkan komen di bawah ya. Tapi seiring dengan dimulainya geliat industri manufaktur di seluruh dunia, bisnis plastik ke depannya juga pasti akan mulai membaik. Sebagian besar industri menggunakan bahan plastik pada produk mereka, baik sebagai salah satu bahan baku utama, atau juga jadi pembungkus atau kemasan atau bagian lainnya. Dan dengan kebijakan masa transisi dengan pemberlakuan protokol kesehatan, diharapkan perekonomian keseluruhan Indonesia dapat berangsur-angsur pulih. Maka jangan hilang harapan Sobat Prima Plasindo. Walaupun sekarang sepertinya sulit menjalankan bisnis plastik, saat nanti industri manufaktur kembali penuh, mereka akan siap menyerap semua bahan baku plastik yang ada, original maupun daur ulang, dan dengan konsumsi dan aktivitas masyarakat meningkat, permintaan produksi ke pabrik-pabrik plastik juga akan kembali memuncak seperti sebelum masa pandemi nanti.